Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa sama-sama kumpul, sama-sama bisa bertemu kembali di program talk show dari gelaran Muslim Vibes 3.0 Sambut Sukacita. Dan pada kesempatan malam hari ini, di malam Ahad yang rame nih, full house Bang. Masya Allah, Alhamdulillah ini. Ya, banyak banget nih yang datang bawa keluarga. Pas banget nih juga kita mau sama-sama ngobrol nih dengan Ustadz Nurul Asmi Hafizahullahu Ta'ala yang saat ini juga sudah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk sama-sama ngobrol ini soal tema yang sebenarnya menarik nih Bang Dani. Apa soal tuh? Ramadan kok malah boros. Woi, iya emang iya ya? Iya terkadang gitu karena biasanya kalau sudah Ramadan biasanya tuh makan Iya, yang ada aja sih. gitu kan. Padahal dalam kondisi puasa juga ya. Iya, jadi hari-hari biasa tuh kadang kalau cuman makan malam ya udah makan malam aja. Tapi di Ramadan tuh beli kue bingka lah, ote-ote lah, apalah gitu kan. Malah justru lebih banyak. Kemudian juga nantinya kalau sudah sahur, ya itu juga jor-joran juga itu ya. Sebenarnya mungkin bentuk dari euforia. Cuman kan tetap nih biar bagaimanapun kita juga tetap harus mengatur gitu loh. Karena justru seharusnya nih ya kalau secara logika kan kalau puasa itu hanya makan 2 kali. Iya gak sih? Makan 2 kali. Harusnya bisa jauh lebih berhemat karena nggak perlu jajan di siang, nggak perlu makan salome di siang, nggak perlu makan nggak ada nyemil-nyemil telur gulung apa segala macam di waktu-waktu ngemil ibarat gitu kan. Tapi fenomena yang ada sekarang justru orang-orang itu malah nabung dulu untuk bersiap masuk ke Ramadan. Karena kayak seakan-akan ketika bulan Ramadan, ini pasti nih pengeluarannya lebih besar nih daripada bulan-bulan lainnya. Padahal enggak juga. Iya, belum lagi panggilan-panggilan dan ajakan bukber. Nah itu butuh budget khusus lagi tuh kan, biasanya gitu. Itu nanti belum yang alumni, belum yang teman TK, teman SD, teman SMP, teman arisan SMA. RT, arisan keluarga, wah nggak ada habisnya tuh. 30 hari tuh kurang mas. Nah itu kan pasti sedikit banyak akan punya alokasi budget khusus gitu loh. Nah kita mau ngobrol nih sama Ustadz terkait dengan fenomena tersebut Ustadz yang mungkin ya kita alami lah di setiap Ramadannya kita. Mungkin kita juga minta pencerahannya nih dari Ustadz. Siapa tahu Ustadz juga punya tips mungkin bagaimana cara mengatur untuk keuangan selama bulan Ramadan. Supaya kok Ramadan kok malah boros gitu, bukannya malah hemat. Silakan Ustadz, tafadhol. Ya, tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan yang mana dulu nih? Dari tentang Ramadan dulu nih Ustadz. Kan bentar lagi nih kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan. Kemudian juga mungkin persiapan apa yang harus disiapkan. Kemudian nanti kita akan ngobrol nih soal ya itu tadi Ramadan kok malah boros gitu Ustadz. Jadi kita mulai dengan konsep puasa dulu. Oh gitu iya ya. boleh. Kalau puasa itu kan dari sudut bahasa menahan. Oke. Ya termasuk menahan belanja juga. Jadi menahan, makanya as-shaumu lughatan, puasa dari sudut bahasa itu adalah al-imsak. Imsak itu adalah menahan. Nah menahan ini tentu saja sangat luas maknanya. Salah satu maknanya adalah menahan supaya tidak impulsif. Apalagi sampai panik gitu ya, belanja. Maka kalau kita lihat konsep puasa itu dengan arti menahan tadi, itu bisa kita pahami daripada hadis Aisyah misalkan. Ketika Rasulullah SAW puasa sunnah, datang ke rumah Aisyah, wahai Aisyah adakah makanan di pagi ini? Kata Aisyah tidak ada, idzan ana shaim. Kalau begitu aku lanjut nggak makan, lanjut puasa. Jadi seperti itu, jadi konsepnya seperti itu dulu. Maka di bulan Ramadan, itu sebetulnya dimulai dengan budgeting dulu, dengan perencanaan dulu. Iya, berapa sih pengeluaran di bulan Ramadan? Kalau bisa lebih hemat, alhamdulillah, ya kan?
kalau bisa sama berarti itu hal yang pencapaian yang juga bagus. Nah, yang kita analisis saat ini adalah kenapa kalau bisa sampai jebol begitu ya. Iya, over budget. Kenapa sampai nggak cukup Iya. begitu ya. Nah, padahal tadi secara rasional makan siang nggak ada. Harusnya budget katakanlah makan 3 juta untuk 3 kali satu keluarga itu paling 2,5 juta. Nah, kenapa bisa demikian? Itu yang mungkin yang akan kita bahas. Maka langkah pertama adalah tentu saja perencanaan. Perencanaan dan budgeting tentu saja. Seperti itu. Oke, Bener. jadi yang Berarti harus pertama diplankan dulu. iya budgeting itu ya. Budgeting. Jadi tadi yang Ustadz bilang kalau misalkan makan siang anggaplah satu keluarga 3 juta, kemudian karena nggak ada makan siang dihilangkan mungkin 2,5 juta. Nah berarti itu yang harusnya dipersiapkan Ustadz ya. Betul, iya. Jadi menyusun budgeting dan harus disiplin memang. Dan itu harus ketat. Itu yang bisa bikin kita kendor itu Ustadz sebetulnya Ya. harus konsisten itu tuh. menahan Konsisten diri. tadi, betul. Dan memang di dalam Islam kalau kita luaskan, konsep budgeting itu ada 2 sebetulnya. Oke. Yang pertama adalah membagi pengeluaran berdasarkan pos. Pos belanja rutin katakanlah 50% atau 60%. Kemudian pos pemenuhan kewajiban katakanlah cicilan atau hutang 20 atau 30%. Dan sisanya sebagai dana investasi atau dana untuk emergensi atau infak seperti itu. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua yang paling mudah berdasarkan hadis Ibnu Abbas, setiap gajian bagi 3, setiap ada pemasukan bagi 3. 1/3 untuk konsumsi rutin rumah tangga, 1/3 untuk pengembangan ekonomi dan pengembalian modal, penambahan modal. Yang ketiga baru infak. Nah ini luar biasa 2 konsep tadi. Jadi yang pertama budgeting dan sebetulnya nggak ada yang beda Ramadan dengan selain Ramadan. Oke. Kecuali bedanya tadi makan siang nggak ada. Sama ngemil-ngemil nggak ada. Iya. Nah setelah budgeting tadi telah disusun, kemudian berusaha disiplin. Yang kedua buat list menu. Ya. Oke. Oh Menu buka ini dan penting nih. Nah, sahur itu Penting. jangan lupa. Ya, supaya bisa disiplin, maka sang istri juga buat penyesuaian. Jadi bukan uang menyesuaikan kebutuhan, Oke. tapi kebutuhan yang menyesuaikan Uang. pemasukan. Maka penting kalau kita ingin disiplin, susun tuh menu. Ya kan, menu buka apa, menu sahurnya Sahur. apa, seperti itu. Masya Allah ini ilmu banget ini. Iya, Aduh. kelihatannya Ini mungkin kayak aduh ribet banget gitu ya. Tapi itu penting karena kalau nggak kayak gitu pasti nanti ya godaannya pasti banyak aja gitu. Iya, Kalau sudah gimana? ada catatannya kan kita akan sesuai dengan itu gitu kan. Iya. Cuman kan Benar, kadang ya itu godaan sudah ditulis nih segitu kita nanti makan ini. Sekalinya pas jalan ketemu bingka, sore-sore ketemu bingka. warnanya menggoda, Ah. kondisi dalam lapar. Iya beli, makanya ada yang bilang istilah ini Aduh. Ustadz ya, lapar mata. Jadi semua dibeli gitu kan, padahal itu nggak ada di budgetnya yang dari dia tulis Itu. sama listing dari menunya itu. Ya kemudian gimana lagi Ustadz? Ya, kemudian poin yang selanjutnya adalah kalau kita lihat budgeting itu sebetulnya sama, anggaplah sama. Dan kita tidak boleh tergoda dengan tunjangan hari raya. Jadi Oh, yang kita iya. masukkan dalam budgeting itu adalah pendapatan bulanan rutin. Iya. Adapun kalau tunjangan hari raya, anggaplah itu untuk khusus. Dan tunjangan hari raya itu kan sifatnya edisional, tambahan. Oke. Jangan kita habiskan. Namanya tunjangan hari raya, tapi anehnya sudah habis sebelum datangnya Hari raya. hari raya. Nggak boleh juga. Jadi yang kita ambil patokan ya pemasukan rutin, itu dibuat budgeting untuk pengeluaran rumah tangga dan jangan melibatkan tadi tunjangan hari raya untuk kebutuhan di bulan Ramadan. Kecuali nanti ketika untuk hari raya atau pasca hari raya. Kebanyakan orang kan pesta duluan, Oke. penyesalan belakangan. Nah itu Ya kadang gini juga kan Ustadz, ya udahlah nggak apa-apa dihabisin dulu. Nanti kan dapat THR ibaratnya gitu.
Jadi ya masih malakama juga nih. bermudah-mudahan kan, karena Bermudah-mudahan. berharap dengan ada THR. Ya kalau dapat THR, kalau tiba-tiba nanti bosnya bilang, waduh mohon maaf ini nggak bisa tahun ini THR, nah itu repot kan jadinya. Kelar dah. Iya lanjut. Ustaz. Ya, kemudian poin yang selanjutnya adalah yang kita maksud ketat tadi adalah pada belanja untuk konsumsi, Oke. konsumsi. Jadi kalau untuk konsumsi kan kita tahu tadi ada penghematan makan siang, katakanlah menu sahur dan bukanya lebih mewah dan lebih lengkap bergizi sedikit, paling sama dengan bulan sebelumnya, tapi khusus untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk infak, dalam artian sedekah, infak, membukakan orang lain. Nah, jikalau budgetnya lebih dari sisi itu, khusus di sisi itu, maka itu positif. Maka kalau kita lihat dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu memang ketika bulan Ramadan pengeluarannya luar biasa, banyak. Tapi bukan banyak untuk menu makanan, buka, banyak untuk bersedekah. Jadi kalaulah membengkak karena ngasih orang lain, membantu fakir miskin, donasi, infak, membukakan puasa, itu nggak masalah. Harusnya ini bisa jadi momentum kan mengurangi kebutuhan kita di rumah karena memang harusnya lagi berpuasa. Iya. Betul. Lebihnya itu kita infakkan dan sedekah. Oh iya. Harusnya Berarti- ini poin banget nih. Ya berarti kalau over budgeting untuk itu nggak apa-apa berarti Ustaz ya? Itu Nggak positif. masalah. Bahkan masalah. kalau perlu itu sudah direncanakan. Oke. Jadi pada beberapa bulan sebelum Ramadan kita sisihkan pendapatan kita, income kita untuk kita habiskan di bulan Ramadan dalam jalan-jalan kebaikan tadi. Kalau itu memang gak ada batasnya. Oke. Berapapun habis, no problem, gak masalah. Apalagi buat untuk membukakan puasa orang yang Nah, berpuasa. itu kan. dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Oke, berarti ada catatan juga nih. Kalau boros untuk hal-hal kebaikan gak masalah. Gak masalah. Tapi untuk yang perkara isi perut ataupun hal-hal lainnya, nah itu yang jadi harus jadi masalah. diperhatikan. Jadi Betul. masalah itu. Kadang ada beberapa fenomena yang kita lihat di beberapa rumah mungkin bahkan mungkin sempat terjadi pada diri saya juga nih Ustaz. Kita belanja keluar, kita beli itu seakan-akan kita bisa menghabiskan makanan itu gitu loh. Oke. Itu Itu, namanya- tadi lapar mata ya. Iya, itu impulsif gitu ya. Oh impulsif, benar. Padahal setelah berbuka puasa cukup minum air putih, kurma, Masya Allah udah kenyang banget itu. Iya, mungkin itu nanti siapa tahu Ustadz punya tips dan triknya juga tuh di situ untuk mengatasi lapar mata Iya, mungkin. Itu. Ya kembali bahwa esensi puasa tadi menahan. Oke. Jadi menahan itu harusnya jangan jebol ketika adzan. Oke. Tetap ditahan gitu ya. Artinya dalam porsi yang dan takaran yang normal seperti biasa. Makanya Allah Ta'ala berfirman wakulu washrabu walatusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Dan perut itu kan dibagi 3. Fasulusun li ta'am, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, poin selanjutnya adalah belanja sebelum Ramadan. Nah, seperti ini kan sebelum Ramadan sudah bisa belanja baju. Iya. Betul. Kita bisa bayangkan masuk Ramadan, apalagi dekat Idul Fitri, inflasi. Iya. Harga-harga naik, naik gitu kan. betul. Jadi ini pasar yang diadakan sebelum Ramadan nih positif ya Ustadz ya? Positif ya, Harusnya misalkan sudah mempersiapkan sembako diri. misalkan diamankan 1 bulan, Oke. kemudian baju ya kan, kebutuhan yang seperti itu memang kalaupun mau dibeli, bagusnya sebelum Ramadan jikalau ada kemampuan. Nah, Betul. ya karena memang kita ya ini kita bikin salah satunya kenapa Muslim Vibes 3.0 ini Di bulan Februari, Iya. Januari mendekati Ramadan. Ya, iya. karena ini juga saya Karena kita ingin kasih semangat dan Edukasi. edukasi lah buat teman-teman Edukasi semua. bahwa Iya, betul. Jadi di samping harga masih normal, masih Iya. murah, belum naik, juga mengurangi aktivitas yang bisa mengurangi porsi waktu ibadah kita. Oh iya. Jadi ketika betul. bulan Ramadan puasa itu ya di rumah, di masjid, rumah, masjid, begitulah. Iya. Tidak tawaf di mall. Seperti Jadi Mas Aryo nanti Ramadan ini jangan ngajak saya bukber dulu Mas. ya, Gak usah lah kita.
Iya di rumah. Bukbernya boleh di masjid boleh ya Ustadz ya? Oh, nanti Boleh. janjian itikaf aja. Iya atau enggak bukber di masjid juga nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah. boleh. Iya itu bisa salah satu mungkin Oh, tips iya. hemat ya Ustadz ya? Hemat itu. Kadang ada di beberapa masjid juga Masya Allah menunya ngalah-ngalahin di rumah. Betul, betul. Dan apalagi lebih elok ketika dilanjutkan dengan itikaf bapak dan anak laki-laki. Mm-mm. Wah, itu juga menambah pahala, menata hati lebih bersih, plus lebih hemat juga. Masya Iya, Allah ya. bener. Ya, cek. Iya, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kan tadi kita udah tahu nih ya, konsep puasa itu menahan gitu. Kemudian tadi Ustaz juga sebutkan tipsnya adalah lebih perhatian terhadap budgeting dan juga listing, ibaratnya gitu Ustaz ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Apa yang bisa dilakukan agar Ramadan bisa berhemat lah, bukannya malah boros? Iya, berikutnya berikan edukasi kepada keluarga kita. Kasih paham kepada pasangan terutama bahwa Ramadan itu bukan saat untuk memenuhi hawa nafsu kita terhadap berbagai macam makanan, tetapi Ramadan tuh punya makna yang lebih dalam gitu ya. Bukan untuk melampiaskan nafsu untuk belanja dan makanan. Jadi penting edukasi kepada pasangan, kepada istri tentu saja bagi suami. Ramadan itu konsepnya seperti ini. Supaya uang yang kita punya mencukupi di bulan Ramadan, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini sudah disusun budgeting, ayo saya dan kita ajak pasangan kita untuk disiplin begitu ya. Kan repot juga kita sudah capek-capek susun budgeting, kemudian istri juga sudah susun menu, tapi kemudian karena enggak teredukasi, malah suaminya dibilang pelit. Nah itu kan masalah lagi begitu. Iya, berarti butuh kesepakatan bersama ya Iya Ustaz ya? betul, betul. Jadi harus diedukasi, disampaikan sehingga tidak ada salah paham dalam hal ini. Iya, harapannya tuh gitu. Jadi sudah budgeting, listing, kemudian kesepakatan bersama. Kesepakatan. Masya Allah. Ya, kalau itu sudah tiga-tiganya Ustaz, ada lagi nggak kira-kira? Ya paling Konsisten itu tadi. sering buka puasanya di rumah. Oh iya. Ya, tahan godaan ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada keinginan untuk buka puasa di luar misalkan, Iya. di warung atau di restoran. Rencananya budgetnya 500 jadi 1 juta. Nah, itu bahaya. Yang seperti itu bahaya. Jadi Oke. pastikan lebih sering buka di rumah gitu saja. Oke. Tapi Ustaz, kalau misalkan kayak ada undangan bukber itu gimana Ustaz? Apakah ditolak semua atau kau lihat-lihat juga gitu Ustaz? Ya, Kan karena ini sebagai ajang, kadang tuh bukber tuh bisa jadi ajang silaturahmi kan Ustaz? Itu gimana Betul, Ustaz? iya. Ketika ada undangan bukber seperti itu kan kita perlu memastikan ini ada pengundang yang nanggung apakah iya. masing-masing begitu ya. Ah, Atau yang kadang-kadang lebih parah adalah jadi ajang untuk menunjukkan ya siapa yang mentraktir yang lain supaya ada kebanggaan. Oke. Dan jadi kita harus analisa juga ini buka bersama apakah ada dosa di dalamnya. Oke. Contohnya apakah nanti waktu sholat terlewat. Nah itu benar tuh, Ya, benar. kemudian hal-hal yang lainnya ketika itu semuanya telah oke sesuai syariat, maka kemudian nggak masalah sesekali sebetulnya. Oke. Sesekali ya. Iya, Ustaz mungkin sambil nih Ustaz ya, mungkin sudah ada di sini yang mau bertanya, mungkin kita bisa open pertanyaan ya Ustaz ya, terkait dengan Ramadan kok malah boros ini. Oh ada pertanyaan, oh lain, oh hadiah, Masya Allah. Ya ada yang mau bertanya? Dapat hadiah apa tuh Mas? Ini ada dari Jariah nih. Masya Allah. Masya Allah nih, ada sebuah wall decor. Bacanya apa tuh? Warning, there is not CCTV but remember Allah is watching you. Ayo, ini Ini Allah peringatan yang- nih. Nggak ada CCTV tapi harus percaya Allah selalu Iya. mengawasi kita. Ya, Masya Allah. makasih. Oke. Jazakumullah khairan Jariah. Saya rajia dulu Mas ya. Ya. Berdiri izin ya Ustaz. Iya, iya. Ayo mungkin teman-teman yang sudah datang di Muslim Vibes 3.0 di hari keempat ini. Ada yang mau bertanya langsung tentang manajemen keuangan di bulan Ramadan? Ada? Silakan angkat tangan.
Insya Allah dapat ada haji, hadiah. dapat bertanya, dapat jawaban, dapat hadiah lagi. Masya Allah. Oke? Belum ada nih. Ada, silakan angkat tangan aja. Mungkin ada di tempat Umahat di sana ada yang mau bertanya langsung? Oh pakai kertas ya? Ada? Sudah ada? Oh belum ada. Ya kita mungkin lanjut aja ngobrol kali ya. Ayo. Nah tadi sempat nyinggung soal lapar mata itu Ustadz. Itu pasti biasa dialami itu gitu kan. Pasti orang yang pulang kerja dari ba'da asar mau pulang ke rumah kondisi lapar ngelihat yang aduh lucu nih gitu. Gimana dong? Iya, itu gimana Sat? Ada nggak Sat sebenarnya tips gitu agar kita bisa menahan itu lapar mata akhirnya bisa bikin over budgeting itu Sat? Iya, jadi tadi kembali memang pada imsak. Imsak itu adalah kontrol yang kuat, menahan keinginan. Ya, jadi ketika kita mampu menahan keinginan kita, kemudian memberikan jeda, berarti puasa kita sudah memberikan hasil. Maka tidak boleh langsung impulsif tadi, setiap melihat sesuatu ingin langsung beli. Jadi kita perlu ada jeda, kemudian rasional kita kembali, hitung-hitungan, oh gaji saya sekian, tabungan saya sekian. Nah itu akan memastikan kita bisa lebih berhati-hati daripada untuk menyenangkan sesaat tadi karena godaan mata. Jadi penting memang di dalam Islam konsepnya belanja itu kan sebagaimana firman Allah, jangan kalian wala tabsutha kullal basti, jangan kalian ikat tangan kalian, jangan juga kalian lepas tangan kalian seperti ini dua-duanya, jangan pelit, jangan boros, dan wabaina dzalik, pertengahan. Pertengahan itu adalah merujuk pada kemampuan. Jadi seperti itu. Tadi kalau kita lihat maksimal dari kebutuhan rutin harusnya tidak melebihi dari 70% pendapatan kita. Itu sudah lampu merah sebetulnya. Oke. Ya. Bahkan bisa ditekan sampai di bawah 70 ya Ustaz ya harusnya. Ya, 60 idealnya. 60. Kebetulan ada yang mau bertanya nih Ustaz. Oh iya. Silahkan. Iya. Oke. Sebelum mau bertanya, mungkin bisa juga Ustadz ya, yang di luar tema tapi masih terkait dengan muamalah. Oh iya bisa. Atau ya. tadi kan Ustadz sempat ada di open booth ditanya Ustadz, mungkin ada yang mau bertanya belum sempat, mungkin di sini bisa juga silakan mau bertanya nanti insya Allah Ustadz akan menjawab. Oke. Silakan perkenalkan namanya dan langsung pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Alzam Firdaus. Azam Firdaus ya. Ustaz, kenapa pas kita sholat ini, pas Ramadan, pas puasa, sangat banyak betul kemauan yang kita mau. Pas kita sudah makan sedikit aja sudah kenyang. Gitu aja. Ya, syukur Ustaz. Ntar dulu jangan kemana-mana, ada hadiah Iya, nih dari hadiah. mana? Dari Miss Blue Car Wash. Ini ada voucher potongan 20%. Oke, terima kasih. Betul Ustaz pertanyaannya. Iya kalau kita lihat kan memang di dalam hadis Rasulullah SAW, wasufidatu syayatin. Bulan Ramadan tuh syaitan dibelenggu, ya kan, diikat. Tetapi kenapa keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita itu tetap ada? Sebab hawa nafsu kita lagi berontak. Oke. Ini hawa nafsu kita lagi berontak, ditekan. Sesuatu ketika ditekan itu kan ada semacam apa namanya ya? Ada tekanan daya dorong itu malah tambah ini ya Ustadz ya. Betul. Nah itu yang perlu kita waspadai. Dan puasa kita tidak berhasil ketika lonjakan hawa nafsu ketika saat buka tadi kita ikuti. Oke. Kita ikuti. Maka hawa nafsu itu kata Imam Ibnu Qayyim seperti anak kecil. Penting bagi kita untuk mengabaikan, menunda atau mengalihkan. Nggak boleh kita ikuti. Nah, kenapa kebanyakan puasa tidak berbekas? Sebab hanya formalitas. Ketika jam puasa, kemudian ada istilah balas dendam. Nah itu sebetulnya tidak berhasil puasanya. Seperti itu. Iya, jadi bisa dikontrol ya, Dek ya. Jadi salah satu indikator puasa kita berhasil itu ya
pada saat berbuka pun kita bisa Bisa Iya. menahan. Menahan, gitu. kuncinya itu semuanya. Makanya Rasulullah kalau buka puasa itu air putih, kurma. Cukup begitu, sholat, Langsung setelah berdoa itu gitu baru ya, makan. Ustaz. Kalau kita mungkin beda kali ya. Oh iya Ustaz, itu dihajar dulu pertamanya es teh. Habis itu bingka, bingka, satu. habis itu ote-ote, belum risol mayo, Belum lagi nasi padang Mas. Oh nasi padang habis sholat biasanya bang, Habis maghrib ya. habis maghrib. Kalau Mas Haryo gimana sih biasanya Mas? Saya biasanya simple aja sih mas, simple Oh gorengan. Masya Allah. Ustaz izin ada yang mengantarkan handphone dan kebetulan ada pertanyaan. Pertanyaan dari Umu Amar. Pertanyaan gini Ustaz. Tips antisipasi lapar mata saat terpaksa belanja takjil di luar. Ini Oh, itu biasanya tadi, emak-emak yang sering ke pasar Ramadan ini Ustaz. Ini kembali. Iya, tipsnya tentu saja yang pertama tadi kan kita sudah membuat budgeting tadi ya, yang ketat, kemudian kita disiplin, kemudian yang kedua riskan sebetulnya kalau kita keliling saat mau buka. Sebab itu saat-saat harusnya kita memperbanyak doa. Betul. Tapi kalau kita keliling, apa bahasanya ya? Ngabuburit Ya. katanya Ustaz. Nah, itu rawan kita jatuh pada dosa. Jadi capek-capek dikumpulkan pahala di ujung puasa, kemudian itu bisa jadi Penghapus. Iya, betul. Adapun yang ketiga memang kalau kita tidak hati-hati di bulan Ramadan itu kan banyak berbagai macam kue begitu ya. Sebagiannya bahkan penelitiannya kalau tidak hati-hati di bulan Ramadan itu banyak zat-zat yang berbahaya. Tetap di bulan Ramadan lebih sehat masak di rumah sebetulnya. Benar Ustaz. Nah itu diantara tips walaupun warnanya ada yang kuning, merah dan hijau kue-kuenya. Tapi yakin kita bahwa yang di rumah itu lebih Sehat. sehat. Dan lebih higienis juga Ustaz. Dan betul. tadi pagi sebenarnya udah belajar. Jadi tadi pagi saat ada talk show Muslimah itu tentang pemilihan gizi untuk makanan yang dikonsumsi. Salah satunya ada tips itu cara menghitung untuk konsumsi gizi selama bulan Ramadan. Itu. Emang bisa kayak gitu ini? Ada, karena kita Masya Allah. datangkan langsung ada ahli gizi tadi pagi itu. Masya Allah. Dari mana itu Mas? Dari RSKD. RSKD? Iya, Masya Masya Allah. Ya, Komplit banget ya kayaknya Muslim Vibes tahun ini. iya, Masya Masya Allah. Allah. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi budaya saling bertukar hadiah atau parsel yang terkadang sampai ada yang harus berhutang karena tidak enak jika tidak dibalas. Jazakallah khairan Ustadz. Ini menarik ini Ustaz. Jadi kadang di setiap tahunnya kita tuh dapat kiriman-kiriman parsel gitu dari keluarga, dari teman, mitra kerja gitu. Pertanyaan kan seperti itu ya Mas Ari ya. Iya. Tapi jadi kita punya rasa Ada utang gimana gitu. gitu kalau nggak Kalau nggak membalas, balas. memberikan hadiah di ujung-ujung Bahkan Ramadan mungkin ini itu. saking memaksakannya sampai harus berhutang. Aduh. Itu kan juga jangan ya Habis tuh sebenarnya. THR buat gitu doang. Gimana itu Ustadz? Ya memang di dalam Islam itu ihsan, berbuat baik itu satu hal yang sangat ditekankan. Jadi berbuat baik apalagi membalas kebaikan orang lain, tapi tidak boleh juga yang demikian sampai dipaksakan. Ya. Sampai dipaksakan. Dan dari sudut yang memberi juga nggak boleh mengharapkan balasan. Nah itu penting juga itu. Ya, itu penting. Kuncinya itu Jadi dia mengharapkan balasan daripada Allah bukan daripada manusia. Tidak boleh dia memberikan penilaian, ini parcel saya kapan dibalas ya. Ketika dibalas juga dia nilai, oh ini sudah sesuai atau enggak, itu enggak boleh. Dan kita pun juga enggak boleh memaksakan untuk hal-hal yang demikian. Intinya puasa tadi patokannya adalah untuk hal-hal di luar ibadah, lakukan penghematan atau budget seperti biasa. Tapi kalau untuk hal yang dimensinya ibadah, infak, sedekah, membukakan puasa, umrah di bulan Ramadan, maka itu boleh kita lakukan
semaksimal mungkin untuk kebaikan. Seperti itu. Nah itu tuh. Iya, jadi kalau pastikan iya. ketika kita menerima parcel atau kita memberikan parcel kepada seorang, ya jangan mengharap juga balasan ya Ustaz ya. Karena Iya. kita nggak bisa menarik kemampuan diri kita, personal kita kepada teman kita, saudara kita. Termasuk bukan cuma parcel Bang, kadang kan kita punya kebiasaan nih Ustaz, kalau bulan Ramadan tukar-tukuran nih sama tetangga. Ah itu. Tuh, yang satu kasih kolak, terus yang satunya berharapnya ya setara sama kolak, ternyata yang datang cuman bubur kacang hijau gitu. Iya, jadi serahkan pada Allah dan jangan lakukan penilaian. Oke. Kita melakukan kebaikan, habis itu jangan lakukan penilaian terhadap manusia atau mengharapkan balasan. Oh iya. Ini dulu nih kita bacain. Ini terkunci tapi. Balik dulu kasih dulu ke Iya, ibunya. kasih Masya uminya dulu ya. Allah, Masya Allah. Iya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Mahat di Cari Kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan Ustaz izin bertanya. Ana mau bertanya terkait persiapan apa saja untuk menyambut bulan suci Ramadan agar bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jazakallah khair. Iya, tentu saja persiapannya dimulai dengan banyak taubat dan istighfar. Oke. Jadi perbanyak taubat dan istighfar. Itu tentu saja adalah langkah pertama pada semua kebaikan. Adapun yang kedua adalah perasaan senang dengan datang Ramadan. Oh iya. Jadi datang Ramadan, hati kita lapang, kita bahagia, itu menandakan adanya iman. Kita bisa bayangkan ketika seseorang yang jual makanan, buka warung, datang Ramadan, hatinya sempit. Wah bahaya itu. Aduh. Ya, iya kan? Dikira ngurangin omset gitu kan Ustaz ya. Mulai dengan taubat dan istighfar, selanjutnya dilanjutkan dengan hati yang senang dengan datang bulan Ramadan. Masalah omset serahkan pada Allah, ya kan? Intinya kita wajib senang. Baru kemudian setelah itu bekali dengan ilmu tentu saja tentang fikih Ramadan yang dulu juga beberapa kali kita lakukan. Baru kemudian list hutang-hutang mumpung di bulan Sya'ban ini. Oke. Mumpung di bulan Sya'ban. Dan satu hal lagi, kita juga perlu list zakat kita dan kita keluarkan. Oh iya, Ya, penting ini. Itu penting. Oke. Sebagian orang kan mengeluarkan zakatnya pas bulan Ramadan, nggak ada Iya. yang salah. Hmm. Tetapi di awal Ramadan atau sebelum Ramadan itu lebih tepat. Kenapa? Kita membantu orang yang membutuhkan untuk persiapan menghadapi Ramadan. Oke. Masya Allah. Sebagian orang kan zakatnya pas mau Idul Fitri. Mm-mm. Lebih tepat sebetulnya awal atau sebelum Ramadan kita keluarkan zakat. Kalau kita punya harta yang sampai haul dan nisab, itu akan membantu kaum fakir miskin bisa menghadapi bulan Ramadan secara lebih optimal dan maksimal tanpa khawatir terhadap makan tadi. Oke. Ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi semoga bisa di tips yang tadi bisa Diimplementasikan. Iya, diimplementasikan. Jadi lihat catatan hartanya. Oke. Apakah sudah sampai nisab dan ketentuannya, haulnya. Oke, siap. Selanjutnya, tadi yang mau bertanya gimana? Mau Mana tadi bertanya tuh lagi nggak? adanya? Bisa juga langsung. Oh, ada Kalau nih, ada. dikasih mic. Iya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Joko. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait bulan Ramadan. Nanti kita akan banyak menyaksikan fenomena bagaimana ketika Ramadan itu banyak ada sebagian sedikit mungkin di Kalimantan Timur ini, Balikpapan khususnya, Muslim, agamanya Muslim, tapi dia tidak puasa, alasannya kerja, padahal kerjanya itu tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang puasanya Muslim yang tidak sholat atau meninggalkan beberapa sholat wajib dengan sengaja dan sadar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, ada hadiah. Ya ini gimana nih Ustaz? Bagus pertanyaannya nih. Ya, seorang muslim yang tidak puasa tentu saja itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa
digantikan. Kecuali dia banyak bertaubat dengan taubatan nasuha dan banyak puasa sunnah. Jadi meninggalkan puasa itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau meninggalkan sholat? Nah, itu lebih serius lagi dalam Islam. Lebih besar lagi ancamannya, bisa membatalkan syahadat. Terutama dalam pendapat, katakanlah kalau kita buka itu pendapat Imam Ahmad dan banyak para sahabat, kalau sengaja meninggalkan sholat itu keislaman bisa terancam batal. Nah, ini bahkan kita miris juga, konon setelah desensus penduduk Indonesia itu yang masih rutin sholat tinggal 38%. Dari total kaum muslimin di Indonesia yang konsisten sholat 5 waktu itu hanya 38%. Kalau dilihat lagi yang rutin ke masjid, ya mungkin Di bawah itu. Ustaz. di bawah itu jauh begitu ya. Ini patut jadi perhatian kita juga, minimal keluarga kita, tetangga kita dakwahi, seperti itu. Ya, semoga juga bulan Ramadan ini bisa menjadi momen nantinya. Iya, benar. Iya, karena memang banyak hal di bulan Ramadan itu kan semua ibadahnya itu dilipat gandakan ya, Ustaz. Semoga bisa menjadi motivasi. Fenomena ini Iya. memang banyak sih Ustaz. Di waktu pengalaman pribadi saya juga pada saat masih kerja di perusahaan asing, itu mereka puasa, memang benar-benar puasa dari sahur sampai berbuka. Tapi hanya sekedar puasa. Oke. Ketika waktunya sholat zuhur, sholat asar, dia manfaatkan waktunya untuk tidur. Lebih memilih tidur. Itu sebetulnya hal yang tidak boleh terjadi, dan itu sebagian para ulama menyatakan bahwa puasanya tidak sah ketika sholat ditinggalkan. Masya Allah. Oh iya, ada Ustaz, yang mau mungkin bertanya? Ada yang bertanya? Oh iya, boleh, silakan. Ini nanti- Dibacakan dulu, baru nanti langsung lanjut pertanyaan selanjutnya biar kita rapel dijawab sama Ustaz. Oh iya, Ustaz, yang tadi pertanyaan yang datang, bagaimana caranya supaya pada saat melakukan ibadah di bulan Ramadan istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan, gitu. Ya, Karena gini kan Ustaz, mungkin kita lihat tuh, kadang kalau tarawih, kalau hari awal-awal Ramadan itu biasanya parkirannya penuh, softnya penuh, nanti tengah-tengah kendor, nanti akhir penuh lagi, biasa kan kayak gitu kan saat di masjid-masjid. Itu gimana saat supaya dari awal sampai akhir tuh istiqomah, konsisten terus? iya memang ini berkenaan dengan istiqomah ya, Iya. berkenaan dengan istiqomah, dan budaya kita sebagian itu melihat bahwa ibadah itu hanya aktivitas verbal fisik saja, Oke. tanpa masuk ke dalam hati, nggak ada penghayatan. Dan itu pada semua aspek. Coba kita lihat, Ramadan masuk, hiburan malam ditutup, Oh iya. ya kan? Tapi cuma 3 hari. Habis itu Oh iya buka benar-benar. lagi. Itu kan contoh-contoh sifat yang sebetulnya hipokrit, dan sebetulnya ini menyuburkan hal-hal yang sifatnya peniadaan terhadap makna dan penghayatan puasa. Oke. Ketika Ramadan masuk, semuanya pada berjilbab. Nanti ketika Ramadan usai, lepas jilbabnya. Itu kan fenomena yang seperti itu yang sebetulnya bisa merusak puasa kita. Maka para ulama menyebutkan, jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Jangan musiman, begitu ya. Jangan musiman. Nah, yang seperti itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Oh iya. Sebab istiqomah adalah syarat diterimanya ibadah. Istiqomah. Ya sayang banget soalnya ya kalau kayak Ya. gitu. Sayang. Iya. Silakan. Iya, ada pertanyaan yang disampaikan secara langsung. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aja. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, kami seorang wanita Muslim, puasa dan antara suami itu sama-sama wajib. Nah, sedangkan suami pada saat subuh itu waktunya sudah mepet, dia benak untuk bersama-sama istri. Oh iya. Apakah waktu itu
bisa kita untuk bersahur? Apakah kita berwudu dulu atau kita mandi dulu karena waktu sudah mendekat subuh? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, baik. Ini ada hadiah Ibu dari Jariah. Iya. Ya. Apakah mandi dulu, apakah sahur dulu begitu ya? Ketika waktu mepet, ya sahur dulu. Sebab Gitu ya, itu Bu, ya? penting bagi puasa. Rasulullah SAW sabda, tasaharu, jangan lupakan makan sahur. Sebab itu penting. Dan dalam sahur itu ada keberkahan. Itu juga memperkuat kita puasa. Dan Aisyah menceritakan, bahkan Rasulullah SAW pernah adzan saat bulan Ramadan, beliau belum sempat mandi junub. Mandi junubnya pas adzan begitu. Jadi kalau mepet waktunya, maka sahur dulu, baru kemudian setelah itu mandi wajib. Seperti itu. Gitu ya Bu, jadi sahur dulu baru kemudian mandi. Gitu. Mandi wajibnya pas adzan gak masalah. Enggak masalah gitu. Berwudu dulu enggak gitu Ustaz? Sebelum makan sahur gitu, Ustaz. Iya, sebelum Pada makan saat sahurnya itu gitu. Ya Kondisinya memang sedang junub. di dalam hukum fikih, seseorang yang junub ketika akan makan atau tidur disunahkan wudu dulu. Oke. Mencuci, Berarti berwudu dulu, Bu. kemudian wudu, sunnahnya seperti itu. Berarti wudu. Untuk meringankan junubnya ya. Oke, jadi wudu kemudian makan, setelah itu baru kalau misalnya azan berkumandang, Mandi. tidak apa-apa, habis itu langsung mandi ya Ustaz ya? Ya mandi ketika waktu subuh sudah masuk gak masalah dalam keadaan junub. Ya insya Allah puasanya berarti sah aja Ustaz ya? Gak masalah sama sekali. Oke, Itu gitu ada ya, dalam Bu? hadis kata Aisyah. Iya. Oke, ada Banyak, lagi Mas. mungkin? Malam ini Seru banyak nih. yang bertanya ya. Iya, Masya Allah. Ya, tadi pas konsultasi juga kita beberapa bertanya tentang ada yang bertanya tentang investasi, ada yang bertanya tentang warisan, ada Oke. juga yang bertanya tentang pajak. Oke. Jadi memang banyak pertanyaan tentang muamalah ya. Oke, iya itu bisa silakan atau ada yang mau bertanya terkait itu juga bisa nggak? Hanya soal Ramadan aja. Jadi soal investasi, muamalah ataupun pajak bisa saat ini karena masih ada waktu lah bisa bertanya dengan Ustadz insya Allah. Masih ini Mas, kita Masih masih ada. di sini. Sekitar hingga 15 menitan lagi lah. Sekitar ya 10 menitan lagi Mas. Iya, 10 insya Allah. menit mungkin. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ada yang nih. Ada? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Ini ada pertanyaan di kertas, Ustaz. Apa hukumnya bagi pedagang yang berjualan buka jam 10 pagi sampai malam di siang hari? Ada yang makan di resto kita dalam kurung seorang muslim. Iya, muslim. Ha, bukan muslimah ya, muslim. Ini muslim ya. Oke. Berarti laki-laki. Laki-laki, mokel nih. Mungkin udah kelihatan zohirnya, ini pasti muslim laki-laki gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Mungkin juga mungkin terkait dengan hukum dia buka itu, Iya. kemudian melayaninya yang Melayani jelas-jelas, orang untuk- iya, yang seharusnya bulan puasa dan dia harusnya memang dihukumi dia harus puasa. Apakah Kita- mungkin ditanya iya. dulu lagi safar apa enggak gitu kan? Iya, Mungkin bagaimana, mungkin ya. Iya, tentang membuka warung makan untuk operasional tetap di siang Ramadan, para ulama membedakan tempat-tempat yang memang banyak musafir untuk makan. Oke. Contohnya di Rest bandara area misalkan, gitu ya. di pelabuhan, di terminal, yang demikian diperbolehkan untuk memfasilitasi mereka yang sedang safar dalam perjalanan jauh. Oke. Pas ada yang nggak safar sekalian makan, kita kan nggak tahu. Oke. Wallahu alam, dan itu dibolehkan. Tapi kalau tempat-tempat biasa, bukan tempat lazimnya di sana singgah musafir, maka kata para ulama diharamkan untuk memfasilitasi wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka nggak boleh buka sebetulnya kecuali ketika besar sangkaan kita untuk persiapan buka puasa. Katakanlah kalau pas Ramadan tuh biasanya bukanya jam berapa? Jam biasa kalau persiapan Jam bulan 2 jam lah. 4 Jam 2, atau jam jam 4, 3 itu ya. Jam 2, jam 3. Ternyata ada yang beli di rumah dimakannya langsung nggak masalah. Oke. Tapi kalau makan di tempat ya mau nggak mau kita katakan jangan.
Sebab itu akan apa namanya? Mungkin Berarti ini ya, mungkin Ustaz, selama jam operasional berpuasa itu hanya melayani take away aja. Iya, gitu. Betul, itu mungkin lebih gitu ya, tepat. Ustaz. Ini Lebih aman pasti. ya. Lebih Lebih aman aman. mungkin melayaninya take away. Iya. Take away bisa atau di tempat-tempat yang memang lazimnya itu adalah tempat musafir. Selain itu maka lebih hati-hati jangan. Nah, Oke, jadi kalau jangan misalkan dibuka. kondisinya dia lagi di pasar atau dijual di perumahan gitu, kan nggak mungkin juga ya Ustaz ya kita nanya, antum lagi safar apa gimana, antum musafir atau gimana, kan repot juga Kan ya. yang dibolehkan tuh kalau dia safar, kalau dia sakit atau wanita Yang sedang. haid, nifas dan menyusui atau orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa. Mungkin kalau muslimah aman kan, udah tahu gitu, pasti kalau nggak mungkin hamil atau nggak lagi haid misalkan gitu. Ya. Jadi kalau memang paling amannya adalah Take away. Betul. buka tapi take away aja gitu Sat ya, Iya. daripada melayani makan di tempat, mungkin itu. Semoga Iya. bisa terjawab Pak. Ya, Oke, ini masih kita buka kesempatan 2 pertanyaan lagi. iya kali, Mas 2 Arya. pertanyaan lagi mungkin. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Oke, baik. Mungkin bisa ke sini, Mbak? Atau diantar aja mic-nya ke sana. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron untuk waktunya Ustadz. Adapun pertanyaan saya mengenai tips mengkodok puasa dengan sholat yang kita tidak tahu jumlahnya sudah berapa yang tertinggal. Apakah ada tipsnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab langsung ya. Ya, jadi kalau puasa itu diqadha. Kalau puasa itu diqadha. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Jadi kalau ada halangan, kalau wanita haid atau nifas atau dalam perjalanan atau sakit, maka diqadha, diganti pada hari yang lain. Tentu kita punya catatan biasanya dan ingatan. Oh, hutang puasa saya sekian. Nah, dipastikan itu dilunasi ketika sebelum Ramadan yang berikutnya masuk berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Dan ibu-ibu memang biasanya relatif lebih banyak hutang puasanya ya. Mungkin karena hamil, menyusui, haid, nifas. Nah, ini bulan Sya'ban ini dicicil puasanya. Kemudian tentang sholat. Sholat itu tidak ada istilah diqadha kecuali karena 2 sebab. Yang pertama adalah ketiduran, yang kedua adalah kelupaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man nama anis sholah au nasiya anha fakafaratuha hinna dzakaraha." Barang siapa yang lupa belum sholat atau dia ketiduran, perasaan sudah sholat, ketiduran, tahu-tahu sudah pagi, subuh, maka cara mengqadhanya langsung saat itu juga, saat ingat dan saat bangun. Adapun kalau sholat zaman dulu masih belum hijrah, belum taubat, misalkan ya, dulu lama nggak sholat, maka cukup dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak puasa, sholat sunnah, dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Iya, mungkin salah satu hikmahnya juga kenapa tadi itu Ustaz ya, ketika bangun, terutama sholat tadi langsung bangun, langsung mengerjakan, karena khawatirnya kalau nggak kayak gitu, ya itu kelupaan tadi. Ya. Nanti ntar malah Jadi jadinya. ada pun "Waduh, udah yang berapa masa gitu." lalu yang sudah lama, Bertaubat gitu. ya perbanyak taubat dan sholat sunnah. Masya Sholat Allah. sunnah seperti itu. Oke, Ya, semoga terjawab ya. terjawab, Ibu. Kita buka satu Ya, pertanyaan satu terakhir. lagi sebelum kita mengakhiri talk show pada kesempatan malam hari ini. Ada mau bertanya mungkin? Ada. Oh, ada. Ada Ibu, Masya Allah. Mic-nya Harim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya punya suami itu rajin puasa, tapi malah sholat berjamaah. Bagaimana itu hukumnya? Sholatnya enggak berjamaah. Iya, Maksudnya enggak sholat berjamaah gitu? iya. Rajin puasa tapi tidak sholat berjamaah maksudnya? Enggak mau sholat terawih.
Oh, tapi sholat yang lain? Mau aja. Mau aja. Masya. Bagaimana? Oke, baik. Rajin puasa, sholat juga dilakukan begitu ya. Hanya saja tidak mau sholat tarawih. Tidak mau sholat tarawih berjamaah. Ya mungkin karena ada alasan khusus, itu juga perlu ditanya begitu ya. Kemudian dikasih masukan dan nasihat. Sebab memang sholat tarawih itu lebih utama berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dosa-dosanya akan diampunkan. Khusus laki-laki, tapi kalau perempuan tetap lebih utama sholat tarawihnya di rumah, walaupun boleh tidak masalah di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, yang penting itu sholat wajib sebetulnya, penekanannya itu. Sholat wajib bagi suami dilakukan, kemudian kalau bisa di masjid, Ibu. Dan memang harus saling mengingatkan antara suami dan istri. Kadang-kadang satu imannya lagi lemah, diingatkan sama pasangannya jadi kuat lagi. Kadang-kadang lalai, lupa, disitulah fungsi saling mengingatkan. Dan saling mengingatkan itu kan bukti kepedulian dan cinta, begitu ya. Jadi jangan bosan ngingatin pasangan masing-masing untuk taat kepada Allah, seperti itu. Ingatkan ya Ustadz ya, tidak menggurui berarti. Kalau untuk suami, Masya Allah. Ya, nggak terasa nih ya. Kalau ngobrol-ngobrol begini nih memang sudah kurang lebih sekitar 1 jam lebih kita sudah sama-sama ngobrol dengan Ustadz Azmi di sini. Alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement kali Ustadz terkait. Closing statement yang bisa saya berikan adalah bahwa fokus kita ibadah sebetulnya, ibadah puasa. Dan esensi ibadah puasa itu adalah menahan. Salah satu hal yang ditahan adalah impulsif, tidak belanja hal yang tidak penting. Bedakan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Kemudian tetap normal seperti biasa pengeluaran kita. Yang boleh kita maksimalkan belanja dan pengeluaran kita adalah pada lapangan-lapangan kebaikan, memperbanyak infak, membukakan puasa, kalau perlu umrah di bulan Ramadan seperti haji. Nah, kalau itu sama sekali tidak masalah. Ini mungkin tadi beberapa tips juga telah kita sampaikan. Semoga saja ini bisa menjadi panduan kita. Sehingga Ramadan usai kita juga nggak nambah hutang gitu ya. Iya. Ramadan usai kita lega, bahkan masih ada tabungan, Masya Allah. Nah, itu yang kita inginkan. Alhamdulillah, mungkin seperti itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga benar-benar bisa menjadi pencerahan nih, karena ya fenomena semacam ini selalu bertahun-tahun tuh demikian. Jadi semoga ini bisa jadi pengingat juga dan bisa dilakukan untuk para pengunjung semua. Mungkin itu saja untuk kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita di Muslim Vibes 3.0 ini. Kami mengucapkan terima kasih ya Bang Dani ya. Kepada Kanas Kitchen, Borneo Flasher, Risalah Harmain Tour and Travel, Miss Blue Car Wash, dan Miss Blue Perfume. Terima kasih sudah mendukung kegiatan kita. Dan insya Allah masih ada keseruan 1 hari lagi di besok. Hari Ahad tanggal 2 Februari 2025. Jadi ayo silakan masih bisa, kalian semua pengunjung yang mau hadir ke sini masih bisa nih. Insya Allah nanti masih banyak keseruan lainnya dan juga talk show serta kegiatan. Dan besok pagi itu juga ada lomba nih, ada lomba pushback untuk anak-anak. Pasti bakal rame banget nih. Silakan buat para pengunjung di sini yang mau hadir lagi besok bisa, karena tenan-tenannya juga sudah dari pagi juga sudah hadir. Jadi silakan mungkin bisa jadi opsi untuk sarapan bersama dengan keluarga besok pagi. Kami tunggu di sini ya, insya Allah. Ya mungkin itu saja untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.